kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Mem? Baik, seperti yang lihat sekarang. Oh, alhamdulillah baik. Mem, jadi begini sesuai dengan penyampaian di minggu kemarin, saya sudah sampaikan ke Mem bahwa saya akan melakukan observasi dengan Mem. Namun sebelum kita masuk observasi di dalam kelas, ada kegiatan awal yang akan dilakukan. Jadi Mem, hari ini kita khususkan untuk melakukan percakapan praobservasi. Jadi percakapan ini Mem, tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja nanti yang akan Mem lakukan di dalam kelas. Nah, itu adalah tujuan awal Mem, untuk melakukan praobservasi. Mem, dalam praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Mem ya. Ya. Boleh? Boleh. Ini berkaitan dengan kegiatan yang nanti akan Mem lakukan di dalam kelas. Yang pertama Mem, tujuan pembelajaran apa yang akan Mem capai pada kegiatan supervisi nanti di dalam kelas? Baik, untuk supervisi nanti yang akan saya bawakan materi tentang recount text. Ada 3 tujuan yang akan dicapai setelah mempelajari recount text. Yang pertama itu melalui media gambar, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis teks recount. Yang kedua yaitu melalui teks recount, peserta didik dapat menyusun teks secara acak atau menyusun kalimat secara acak menjadi teks yang benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat teks pendek sesuai dengan susunan teks recount yang benar. Ya, berarti dari penjelasan yang Mem sampaikan tadi ada 3 ya? Iya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dalam dalam pencapaian tujuan pembelajaran pasti ada yang ingin ditarget ya Mem. Iya. Nah, jadi area pengembangan apa yang ingin Mem capai nanti dalam kegiatan supervisi? Maksudnya area pengembangan yang tentang pengetahuan dan Iya. keterampilan. Ya, karena kita sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tadi, yang pertama itu siswa dapat membedakan jenis teks. Setelah mereka mempelajari teks ini, siswa dapat membedakan jenis-jenis teks berdasarkan gambar yang ditampilkan lewat slide maupun gambar yang disebarkan ke masing-masing kelompok. Yang kedua, siswa dapat menyusun teks berdasarkan struktur teks yang ada. Untuk keterampilannya, mereka dapat mempresentasikan dan membuat teks recount pendek dan membacakan di depan kelas. Berarti untuk area pengembangan ada 2 aspek ya Mem. Iya. Yang pertama itu pengetahuan, bagaimana siswa dapat memahami apa itu recount text. Recount text ya, itu pertama. Kemudian yang kedua itu keterampilan, berarti siswa dilatih dalam menyusun ya. Iya. Menyusun recount text yang benar dan tepat. Iya. Kemudian Mem, tadi itu area pengembangannya sudah cukup jelas yang Mem sampaikan. Ini Mem untuk rancangan pembelajaran yang nanti Mem terapkan di kelas seperti apa? Maksudnya begini, model pembelajaran apa yang Mem pakai, kemudian metode yang akan Mem pakai seperti apa? Ya, model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran recount text yaitu BBL, Problem Based Learning. Yang kedua, metode yang akan saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu terbagi menjadi 3. Yang berikutnya, karena ini pembelajarannya berdiferensiasi, nanti saya bagi dari satu kelas itu dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama itu yang high, yang kedua middle, yang ketiga low. Berarti metode model pembelajaran yang Mem gunakan itu PBL ya. Iya. Kemudian Mem sudah mulai menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Jadi luar biasa ya, sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi.
Tadi Mem sudah jelaskan tentang model dan metode ya. Jadi dalam penerapan model dan metode pasti ada media yang Mem Ya, gunakan. ada. Media apa yang Mem gunakan dalam pembelajaran nanti? Ya, dalam pembelajaran teks account saya menggunakan media gambar, infocus juga, alat yang digunakan infocus dengan LKPD dengan menampilkan gambar lewat slide juga ada. Itu semua dengan buku pegangan siswa. Dengan saya menyuruh siswa membawa HP ke sekolah untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan kita dalam proses pembelajaran. Berarti media pembelajaran yang Mem pakai tidak dibatasi ya? Tidak. Maksudnya sesuai dengan apa yang siswa Ya, mau. butuhkan, ya. Tadi Mem sebutkan ada HP, kemudian ada buku. Nah, tadi Mem sudah jelaskan tujuannya, kemudian model pembelajarannya. Selain itu medianya, berarti perencanaan yang Mem lakukan ini luar biasa ya Mem ya? Iya, sudah luar biasa karena sudah mencakup apa yang ingin dilaksanakan di dalam kelas. Mem, perencanaannya sudah ada, berarti tinggal eksekusinya. Ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan terkait rencana pelaksanaan, Mem kapan mau melaksanakannya? Ya, rencananya karena ini saya sekarang ini membuat perangkat modul ajar dan alat-alat media gambar yang saya persiapkan semuanya untuk pembelajaran nanti. Rencananya saya akan eksekusi hari Kamis. Kamis ya? Ya, Kamis. Itu di kelas berapa Mem? Di kelas 10B. 10B, kemudian jamnya di jam keberapa? Jam pertama. Oh, di Jam pertama dan jam kedua. Di jam pertama dengan jam Jam kedua. Oh, berarti nanti kita observasinya sesuai dengan jadwal yang sudah Mem sebutkan tadi ya. Iya. Di hari Kamis Ya, di kelas Kamis di 10B kelas 10. jam Jam 1 jam kedua. Mem, ini sangat luar biasa ya Mem, biasa kemudian sudah menentukan juga kapan akan melakukan observasi atau supervisi. Nanti Mem setelah kita selesai melakukan supervisi kita kembali bertemu ya Mem. Iya. Kita akan berbincang-bincang tentang proses kegiatan yang Mem lakukan di hari Kamis itu. Jadi Iya. setelah itu akan kita bahas lagi, akan kita ulas lagi apa-apa yang mungkin ada kendala yang akan Mem dapatkan pada saat kegiatan atau bagaimana. Nah, itu nanti kita laksanakan setelah observasi di kelas Mem ya. Iya. Ya, jadi kita tunggu saja hari hanya. Kita akan melaksanakan observasi di kelas. Saya akan masuk dan akan menilai Mem sesuai dengan penilaian atau sesuai dengan rencana yang Mem sampaikan tadi. Ya, baik. Ya, Mem, sekali lagi saya ingin ucapkan banyak terima kasih. Ya, Sudah saya juga terima kasih Bu, Ibu sudah wawancara. ya, sudah mau menyempatkan waktu untuk melakukan diskusi pra observasi dan bersedia menjadi observer ya, bukan observer tapi menjadi orang yang diobservasi nanti. Ya. Ini sangat membantu saya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Sekali lagi Mem, terima kasih. Kita bertemu di minggu depan ya, di hari Kamis ya. Mungkin percakapan kita cukup sampai di sini dulu Mem, karena Mem pasti ada kelas di tempat lain. Ya. Nanti kita ketemu lagi. Sekali lagi Mem, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Ya, sebelum kita belajar, meminta kesediaan kedua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan. Starting our study today, let's play together. Amen. Okay, dear person, thank you. Okay, student, are you ready to study now? Yes, we are ready to study. Okay, thank you. I see. Belum saya kalau di biasa tidak tahu. Bukan saja, bukan biasanya bukan. Itu yang saya. Recount Raise your text, hand, raise your hand. recount text is a text that
retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Oke, teks yang menceritakan kembali cerita. Melalui media gambar, peserta didik dapat membedakan jenis-jenis teks dengan benar. Kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyusun kalimat teks recount pendek sederhana sesuai dengan struktur teks recount. Ketiga, peserta didik mampu menuliskan teks recount pendek sederhana dalam bentuk paragraf sesuai dengan struktur teks yang benar. Ini yang akan kita capai sebentar setelah mempelajari teks apa? Recount. Ya, perhatikan recount teks di sini menjelaskan atau menceritakan kembali cerita pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Contoh teksnya yang bagaimana? Sambar. Contohnya seperti apa? Do you have experience when you a child? Pengalaman waktu kecil punya? Mention, sebutkan pengalaman pribadi contohnya. Contoh, berkunjung ke rumah nenek. Apakah what else? Vacation in Bali, vacation in Babarano Beach, and what else? Berkunjung ke kebun binatang. Oke, berkunjung ke kebun binatang. Terima kasih. Perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini akan tanyakan, do you know this picture? Tahu gambar ini? Yes. Yang pertama, perhatikan. Ini gambar apa? Ini. Ya, presiden. How about this? Earthquake. Gempa bumi. Liburan Bali. Ini pahlawan. Pahlawan revolusi. Oke. What about the picture do you see in the slide? Gambarnya siapa semua? Presiden Soekarno-Hatta. Next. Tadi Borobudur. Oke. There are 4 types of recount text. Mention one by one. Ada 4 jenis teks dalam recount text. Coba sebutkan satu-satu. Oke, yuk. Geographical recount, Biographical recount, personal recount, personal recount, historical recount, historical recount, and factual recount. factual recount. Oke, thank you. Give applause. Berikutnya, perhatikan slide. There are 3 generic structure of recount text. Ada 3 struktur teks dalam recount.
lagi. Satu lagi, apa yang diperkenalkan di dalam cerita itu? Tokoh dalam cerita. Tell who involved in the story. Menceritakan siapa yang terlibat di dalam cerita. Okay. Next, the second event. Event itu apa? Kalau di bahasa Indonesia event itu apa? Masuk dalam apa? Peristiwa. Isi cerita. Ya, di sini tell what happened in the story. Menceritakan kejadian secara berurutan. Menceritakan kejadian secara berurutan. Sebentar kalian membuat teks tentang recount text, kalian tentukan orientation, event, and reorientation. Oke? Reorientation itu kesimpulan dari cerita. Oke. Di sini ada terbagi 4 jenis teksnya. Yang pertama types of recount text, biographical recount. Di situ kelompok 1 di sini kalian membuat paragraf pendek tentang teks yang ada di dalam RKPD ini. Berikut kelompok 2 menyusun struktur teksnya, teks orientation. Next, kelompok 3 di sini membagi ada 4 jenis teks. Sebentar kalian tempelkan sesuai dengan jenis teks yang ada di depan. Mana factual recount, mana historical, biografi, and faktual, ya. Nanti ke depan kalian diskusikan dulu yang mana di sini masuk dalam biografi, historical, personal recount, and what else? Historical, what else? Apa semua? Biografi, personal recount, dengan factual recount. Oke, diberi waktu, boleh 10 menit? Boleh. Silakan. Jangan kopi itu saya sini. Yes. Oke. Pertanyaannya untuk kelompok 1, di situ kalian disuruh membuat teks recount pendek. Setelah selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kelompoknya di depan kelas. Oke, ready? Oke, please. Kelompok 1, coba perhatikan semua. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Karena di situ ada 3 paragraf, boleh kalian bagi 3 orang membaca paragraf 1, mana paragraf 2, paragraf 3. Orientation, resolution, and event. Oke. Okay guys, so we are here untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Yesterday was a great Sunday. I went there with my friends
Mr. James. I went to the zoo, a place with lots of animals. Saw a lot of animals there at the zoo. When I go, when I go there, the first animal I saw was giraffe. It was the tallest animal at the zoo, even taller than me. Then I went to see the lions there. The lion was sleeping, so I was upset. I couldn't get to hear it roar. Reorientation, it was really fun day at the zoo, especially when I took a picture with the orangutan. That was the most fun part of the whole trip. I wish I spent my time at the zoo longer. I can't wait to go there again. Baik, halo guys. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang orientation yang sebenarnya. Yesterday was a bright sunny day. I went there with my friend and my teacher, Mr. James. I went to the zoo, a place with lot of animals. I saw a lot of animals there at the zoo. Baik, teman, itulah tadi orientation yang sebenarnya. Terima kasih buat teman-teman memberi saya kesempatan untuk membacakan diskusi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 54 tadi itu menyusun kalimat, arrange the sentence about orientation, menyusun kalimat tentang orientation. Perhatikan, menyusun kalimat tentang orientation. Next, group 3, kelompok 3, di situ petunjuknya yaitu menempelkan gambar yang ada sama kalian itu, tempatkan yang sudah ditempel di papan tulis, yang mana jenis teks faktual account, personal, geographical, and personal account. Ya, jadi kalau begitu tidak usah maju semua ke depan, yang mewakili saja satu orang satu. Tempelkan gambar yang ada sama kalian itu ke depan papan tulis. Tempelkan di mana jenis teks itu. Coba diperhatikan jenis teksnya, menempatkan jenis teks sesuai dengan gambar. Ya, satu orang satu mewakili temannya, siapa yang bisa? Oke, silakan. Satu-satu orang setelah jangan satu kalimat. Oke, ya, tempel saja. Ya, perhatikan di sini ada 4 gambar yang sudah ditempelkan teman kalian dari kelompok 3. Ada 4 jenis teks. Yang pertama apa? Teks geographical. Next, kedua yaitu historical. Ketiga
benar-benar terjadi. Oke, terima kasih karena kalian sudah menjawab sesuai dengan kelompok masing-masing. Diberi aplaus semuanya. Any question so far? Any question so far? Not yet? Not yet. Oke, sebentar sebelum kita tutup pembelajaran, saya kasih PR untuk dikerjakan di rumah masing-masing kelompok. Kerjaan PR-nya nanti kita berjumpa di minggu depan, ya. Minggu depan masing-masing kelompok cari tentang teks recount, masing-masing mencari teks recount sesuai dengan pilih salah satunya jenis teks itu. Dibuat dalam bentuk paragraf, satu paragraf, bisa? Tentukan mana struktur teks mulai dari OE, orientation, event, apa lagi? Ada tiga struktur teks sama semua. Orientation, reorientation. Jadi kalian tentukan masing-masing mana orientationnya, mana reorientation dengan eventnya, ya. Bisa? Bisa. Oke. Siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini yang sudah kita pelajari tentang recount text? Nabil, coba siapa dapat menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini tentang recount text? Kan kalian sudah mempelajari tentang recount text. Siapa yang dapat simpulkan dari hasil pembelajaran kita yang sudah kita pelajari bersama-sama pada hari ini? Masing-masing kelompok mewakili kelompoknya. Kelompok 3 dengarkan kesimpulan dari hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Apa? Karena di situ ada personal recount, dia menceritakan pengalamannya waktu dia kecil, itu sebenarnya menghibur pembaca, yang dari motor, dari sepeda. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari teks recount yaitu menceritakan kejadian atau pengalaman seseorang yang terjadi di masa lampau. Contohnya itu sederhana. Kalau di masa lalu pengalaman pribadi penulis. Nah, penulis itu siapa saja yang membuat teks contoh teks personal recount. Oke. Apa ada yang masih ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? No. Oke. No. Education? No. Karena tidak ada pertanyaan, memang ini sampai di sini pertemuan kita hari ini. Dan jangan lupa PR yang sudah kasih sama kalian untuk dikerjakan di rumah, ya. Kita bertemu minggu depan. See you next week. See you. Oke, sebelum ditutup pembelajaran, silakan berdoa. Siapkan dulu baru kita berdoa. Oke, berdoa. Stand up, please. Greeting.
Ya, baik-baik. Kita jumpa lagi ya. Iya, iya. Jadi hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi setelah melakukan supervisi di dalam kelas. Mem, yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaannya Mem setelah melakukan kegiatan supervisi di dalam kelas? Ya, perasaan saya ketika melaksanakan supervisi di kelas itu perasaan ada senang, bangga dengan siswa karena kita lihat perkembangan siswa di kelas sudah antusias dalam menerima pembelajaran pada saat itu. Berarti ada rasa senang. Kira-kira Mem, ada tidak rasa deg-degan? Ya, pasti ada lah Bu. Saya bertanya begini karena pada saat kegiatan supervisi kemarin sepertinya Mem itu tegang ya, mungkin karena siswanya juga ini tegang, jadi imbasnya ke Mem juga ya. Iya. Melihat kondisi siswa yang agak tegang, Mem juga ikut tegang, tetapi berjalannya waktu akhirnya suasana kelas menjadi kondusif, siswanya mulai aktif. Iya. Itu yang saya lihat di supervisi kemarin. Mem, kalau kita mau buat dalam bentuk skala presentasi, kegiatan pembelajaran yang Mem lakukan kemarin itu berkisar di skala berapa? Ya, kalau saya lihat kemarin itu dalam pembelajaran tentang teks recount berkisar antara 7 dan 8. Kenapa saya katakan 7 dan 8? Karena masih ada siswa yang masih kurang paham, tidak mengerti dan tidak tahu kosakata, masih belum menguasai kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi saya juga pas menerangkan juga saya apa yang saya mau sampaikan masih gugup karena melihat situasi kelas, karena mungkin karena baru kelas 10, ya baru pertama ketemu di kelas dan masih ada orang asing di kelas dan ada video, ada yang video di dalam kelas, jadi kamera dalam kelas, jadi matanya anak-anak itu kesana kemari. Iya, berarti masih ada siswa yang belum fokus ya. Iya. Kemudian yang kedua mungkin pemahaman atau ini kosakata yang mereka miliki, perbendaharaan kosakata itu sangat kurang. Itu merupakan salah satu kendala. Salah satu kendala juga sehingga kemarin saya sempat berpikir kenapa sampai Mem itu kelihatan ini, ternyata itu kendalanya. Selain itu Mem, mungkin ada kendala lain yang didapatkan pada saat kegiatan pembelajaran? Kendala kemarin Selain dari siswanya masih ada yang kurang aktif, mungkin ada kendala lain atau bagaimana? Iya, kendalanya selain kosakata, mereka belum bisa mengucapkan masalah pronunciation, pengucapannya belum bisa karena bahasa Inggris lain yang ditulis ya, lain yang dibaca. Ya, yang bacanya masih di situ. Jadi kedepannya harus lebih diperbaiki lagi. Berarti ini kembali lagi bagaimana Mem ini merefleksi ya kejadian yang sudah terjadi di dalam kelas pada saat ini. Mem, dari kendala yang Mem sampaikan tadi, apa solusi yang akan Mem lakukan ke depan agar pembelajaran yang mungkin kemarin itu belum semuanya aktif, ke depan Mem berharap semua siswa itu bisa aktif. Solusi bagaimana yang akan Mem lakukan? Ya, untuk kedepannya nanti kalau pembelajaran ke depan saya akan melakukan kembali pemetaan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas, seperti bagaimana supaya siswa dapat menguasai kosakata dengan membuat teks pendek tentang recount maupun teks-teks yang lainnya dalam bahasa Inggris, agar supaya mereka juga berani mengucapkan walaupun kata-katanya masih susah untuk diucapkan ya. Itu berarti luar biasa ya solusi yang Mem berikan. Ini adalah salah satu bagian dari tugas seorang pendidik. Seorang pendidik kita harus memberikan ya, bukan membersihkan ya. Ini memberikan yang terbaik. Jadi Mem, untuk perencanaannya seperti tadi Mem katakan, Mem akan melakukan kembali pemetaan kebutuhan. Itu mau dilaksanakan kapan Mem? Ya, untuk bulan depan. Untuk bulan depan ya. Bulan depan. Berarti
bulan depan sudah mulai melakukan kembali pemetaan kebutuhan. Iya, bagaimana siswa supaya lebih aktif di dalam kelas dari sebelumnya, karena sebelumnya kita Ibu perhatikan sendiri waktu Ibu observasi di kelas, nanti kedepannya lebih baik dari yang kemarin, begitu. Jadi sudah ada perencanaan, kemudian sudah tahu waktunya kapan. Ini sangat luar biasa, dan saya berharap semoga MEM bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan yang lain, apalagi berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi MEM, sekali lagi ya MEM ya, saya ucapkan terima kasih banyak karena mulai dari pra, kemudian observasi sampai pasca, MEM selalu meluangkan waktunya dan memberikan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu guru dapat memenuhi kebutuhan murid. Iya, terima kasih. Terima kasih MEM. Mungkin percakapan kita hari ini dicukupkan saja dulu. Semoga MEM akan selalu menjadi pendidik yang bersemangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih MEM. Selamat siang. Siang.